Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, Oh iya, silahkan apa Arya? apa yang dimaksud dengan hijrah? Oh, pengertian dari hijrah. Iya, Pak Oke. Ustadz. Oke, dari pertanyaan tadi, yang dimaksud dengan hijrah itu artinya berubah ya, berubah, berpindah, mendekatkan segala sesuatu yang memang Allah cintai, kemudian meninggalkan segala sesuatu yang Allah benci. Contoh sederhananya kualitas dari sholat kita. Sebelumnya kita hanya sholat maghrib saja, kemudian hijrah, memperbaiki segala kualitas keimanan, kemudian perlahan dia mulai melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian dari segi berpakaian juga seperti seseorang yang awalnya tidak menutup aurat bagi seorang perempuan, kemudian perlahan dia rubah sikapnya, attitude-nya, kemudian cara berpakaiannya dan berbusananya sampai dengan menutup auratnya. Itu yang dimaksud hijrah secara sederhana. Tapi secara keseluruhan di sini yang dimaksud dengan hijrah secara kafah itu adalah mendekatkan segala sesuatu terhadap yang Allah cintai. Jadi kalau seandainya ada perkara dalam diri kita yang tidak dicintai oleh Allah, maka tinggalkanlah dan mulailah untuk mendekati hal-hal yang Allah cintai. Seandainya seseorang tersebut sudah terketuk dirinya untuk hijrah, berarti dia telah memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Karena pada dasarnya hijrah di sini adalah ada medianya, media yang mampu untuk mencerna, kemudian seseorang berpikir untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apa alatnya? Allah berikan 3 alat. Yang pertama adalah Allah berikan panca indera, yang kedua Allah berikan akal, yang ketiga adalah Allah berikan hati. Nah, dari ketiga alat inilah seseorang bisa meraih tentang hijrah yang sesungguhnya. Dari panca indera, dia perhatikan masa lalunya yang begitu kelam, melihat seseorang yang begitu baik dan soleh, kemudian terketuk dan dia menjadi sesuatu pribadi yang baru karena panca inderanya yang menuntunnya untuk menjadi pribadi yang lebih terbaik dan yang paling dicintai. Dari akal dia berpikir tentang masa lalunya bergelimangan dosa, banyak sekali melakukan maksiat, banyak sekali melaksanakan sayyiat, dolalat dan mungkarot. Kemudian dia pikirkan muhasabah dalam hatinya, dalam pikirannya, kemudian pada saat itulah dia berpikir, ya Allah, ternyata hidupku belum menjadi sempurna karena aku banyak lalai daripada jalan yang engkau takdirkan. Lalu kemudian dia perbaiki kualitas ibadahnya, kemudian dia perbaiki sikapnya, dia perbaiki keimanannya, dan pada saat itu dia menjadi pribadi yang lebih baik, itu pun hijrah. Akan tetapi hati yang menjadi penentu daripada sekian banyak alat yang memang Allah berikan. Karena apabila hati yang sudah terketuk hidayah, maka disitulah Allah memberikan kemudahan bagi setiap seseorang yang hijrah. Ciri-cirinya satu, apa itu? Yufaqihu fiddin. Maka pada saat seseorang itu hijrah, maka Allah akan berikan pemahaman-pemahaman kualitas keagamaan pada dirinya, seolah-olah segala macam ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang syariah, berkaitan tentang muamalah, akhlak dan lain sebagainya, mudah sekali untuk dicerna sehingga dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bagi kalian semua, saya ajak kalian yang masih meninggalkan sholat, yang masih senantiasa mata kita melihat sesuatu yang bersifat maksiat, masih mendengar perkataan-perkataan yang kotor, maka dari itulah Allah membuka pintu hati kalian agar supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pada dasarnya hijrah itu tidak dicari, saudaraku, dia datang dengan sendirinya mengetuk pintu hati kita. Mungkin dari hal kematian pun itu sebetulnya Allah berikan hidayah kepada diri kita. Berapa kali kita mendengar kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun, tapi terkadang kita lupa. Mengapa? Karena ternyata kalimat itu kita mendengar tapi tak menyikapi apa maksud daripada hal tersebut dan mengapa Allah berikan pendengaran tentang kalimat yang begitu agung tadi. Dan disitulah bagi orang yang memiliki iman, mendengar kalimat seperti ini, dia akan sadar, ya Allah, ternyata hidupku sementara dan akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi bagi kalian, terkadang ada penyakit-penyakit tersendiri bagi seseorang yang hijrah. Apa penyakitnya? Dia merasa seolah-olah menjadi pribadi yang lebih baik dibanding yang lain. Ini biasanya masalahnya nih. Jadi merasa dia hijrah, kemudian menganggap sesuatu yang lain, orang-orang yang lain kemudian dianggap lebih rendah daripadanya karena dia menjadi pribadi yang lebih baik. Ini pun salah. Ada kalimat sederhana, engkau memang harus soleh, saudaraku. Tapi apabila merasa lebih soleh, ini berbahaya.
Engkau diajarkan untuk menjadi orang yang baik, betul. Akan tetapi jika merasa lebih baik, itu pun berbahaya. Engkau diberikan akhlak yang lebih baik, kemudian jikalau engkau merasa dirimu lebih baik daripada yang lain, itu pun berbahaya. Segala sesuatu yang berbahaya, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Perkara yang berlebihan, apapun itu Allah tidak cintai. Jadi bagi kalian yang sekarang sudah terketuk hati untuk hijrah, maka bismillah, istiqomahkan. Karena kenapa? Tidak menjamin seseorang yang di masa lalu begitu sangat bergelimangan dengan dosa-dosa, kemudian Allah memberikan penutup pintu daripadanya, tentu tidak. Kita perhatikan sejarah orang-orang yang lalu. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Masya Allah, kehidupan di masa lalunya, meminum narkoba, kemudian minum obat-obatan, kemudian melakukan hal-hal yang tidak Allah cintai, terketuk hidayah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Banyak yang lain juga, bahkan ini sudah terjadi di masa abad-abad yang lalu. Jadi yang sekarang sudah merasa soleh, janganlah engkau merasa dirimu menjadi soleh, sehingga seolah-olah pintu surga engkau miliki. Tapi kita sesungguhnya yang sekarang soleh, pertahankan itu, ajak yang lain supaya mengikuti kita agar kita mendapat bagian daripada pahala yang Allah berikan. Gitu ya. Jadi saya mengambil kisah beberapa. Jikalau kita sekarang merasa soleh, ternyata pada zaman dahulu kala orang-orang yang soleh ternyata wafat dalam keadaan terburuknya. Ini menjadi i'tibar bagi kita. Siapa? Contoh Bal'am bin Bawra. Siapa yang tidak kenal Bal'am bin Bawra? Hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena mujibad da'wah fi syada'ik, seandainya dia meminta kepada Allah tentang perkara-perkara doa apapun itu, maka Allah akan penuhi seketika loh. Ini seketika pada saat berdoa. Tapi kualitas keimanannya ternyata cacat pada saat kapan? Pada saat istrinya kemudian merayunya untuk mendoakan keburukan kepada Musa alaihissalam. Nabiullah didoakan keburukan atasnya. Dan inilah yang mengakibatkan dirinya wafat dalam keadaan kekufurannya. Mengapa? Karena memang mendoakan keburukan kepada Musa. Dan ini adalah celaka. Jadi tidak menjamin orang yang soleh sekarang wafat dalam keadaan terbaik dengan kesolehannya. Kita lihat dulu, ada salah satu sahabat Nabi yang mulia, siapa? Rajal Unfuah. Rajal Unfuah ini begitu dekat dengan Nabi Yuna Muhammad SAW pada saat diperintahkan, wahai Rajal Unfuah, engkau pergilah ke Yamamah, engkau temui Musailamah Al-Kadzab, engkau nasihati dia, sampaikan padanya bahwa tidak ada nabi lain selain daripadaku sebagai penutup segala nabi. Tapi pada saat datang kepada seseorang yang mengaku sebagai nabi Allah, ternyata bukannya menasehati, mengajaknya menyeru kepada kebaikan, justru dia malah menjadi pendukung daripada Musailamah Al-Kadzab. Memiliki iman yang luar biasa, tergoda oleh harta, tahta, wanita, dan benda. Pada saat itulah keimanannya perlahan-lahan pudar dan dia menjadi pembela dari Musailamah Al-Kadzab, wafat dalam keadaan tidak memiliki iman. Bahkan banyak yang lain. Antum bisa baca hikayat tentang seorang muadzin yang begitu luar biasa pada saat mengumandangkan azan, yang diceritakan oleh beberapa kitab salafus soleh, yang dimana dia kemudian mengazankan dengan azan yang begitu luar biasa, dan ini diceritakan oleh Imam Qurtubi. Pada saat itu dia melihat sesosok perempuan yang cantik jelita yang tidak pernah ia pandang pada saat itu. Lalu dia dekati perempuan tersebut dan berkata, wahai perempuan, maukah engkau menjadi istriku? Kemudian perempuan tadi menjawab, mana mungkin aku menjadi istrimu? Mengapa? Karena memang aku Nasrani, engkau Muslim. Tuh, perhatikan. Lalu pada saat itu apa yang dikatakan oleh muadzin ini? Dia katakan, aku akan memeluk agamamu dengan catatan engkau mau menjadi istriku. Ternyata keimanannya tergadaikan karena wanita. Jadi tidak menjamin, saudaraku. Dan juga kita beruntung, pernah ada salah satu hikayah terbaik, seseorang yang tidak pernah sholat dalam hidupnya, 1 rakaat pun dia belum pernah tunaikan itu. Siapa dia? Ushairim bin Abdil Ashhal. Siapa Ushairim bin Abdil Ashhal? Ini adalah seseorang yang awalnya tidak memiliki keimanan dan tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat dirinya merasa iman ada dalam hatinya, bersyahadat lisannya, kemudian dia ikut berjihad di jalan Allah suatu waktu, dan dia belum pernah melaksanakan ibadah apapun, karena setelah bersyahadat dia langsung membela agama Allah dengan berjihad, wafat di medan perang, belum pernah melaksanakan 1 kali pun sholat, dan tidak pernah keningnya menyentuh di atas bumi untuk sujud kepada Allah Jalla Jalaluh, akan tetapi wafat dalam keadaan kecintaannya terhadap agama Allah. Lalu
ketika ditanya kepada Nabi, wahai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang nasib Usyairim bin Abdil Ashhal? Lalu apa jawaban Nabi? Dia termasuk menjadi golongan penduduk-penduduk surga. Nah, jadi dari i'tibar ini kita perlu ambil petik hikmah bahwasanya seseorang yang menjadi soleh sekarang tidak menjadi jaminan dia akan menjadi soleh berikutnya. Karena setan mengganggu terus-menerus selama dirinya masih hidup. Dan orang yang memiliki tentang hal-hal buruk di masa lalunya, keburukan tentang sikapnya, perilakunya, demi Allah, Allah membukakan setiap pintu terbaik taubat kepada antum. Maka dari itu jangan pernah kalian bersedih dari rahmat Allah. Karena Allah akan menghapus seluruh dosa semuanya dengan catatan antum bersungguh-sungguh. Jadi dari sinilah tidak ada kesempatan yang kalian sia-siakan. Ambil petik hikmah dari sekarang dan mudah-mudahan kita semua menjadi golongan-golongan penduduk ahli surga. Amin ya robbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dari ambil kisah yang terbaik dan iktibar dari pelajaran kali ini, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman dan takwa yang memang betul-betul berlandaskan atas Al-Quran dan Sunnah. Sekian, syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.